Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah ila qiyamisah. Khawatu talabah, khawani fillah, arsyadani wa arsyadakum ta'ala. Qara'na bil amsi al-fasl al-awwal minat tamhid ila al-mabhas ar-rabi' wal an nahtu wa nastamir wa naqra' al-mabhas al-khamis. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima. Enggak apa-apa, berusaha menghilangkan ngantuk dia. Uslubut tafsir. Uslub tafsir. Awalan ta'rifut tafsir, definisi tafsir. At-tafsiru lughatan, secara bahasa tafsir itu al-bayanu, penjelasan. Wa huwa ma'khudun minal fasri, diambil dari akar kata al-fasru, bimakna al-ibanatu wa kashful makna, yang arti dari al-fasru sendiri adalah al-ibanah. Al-ibanah itu ya menjelaskan atau membuat menjadi jelas. Wa kashful makna, menyingkap arti, menyingkap makna. Ada tabirnya disingkap sehingga kelihatan maknanya. Itu namanya tafsir secara bahasa. Qala ta'ala wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, ai bayanan wa tafsilan. Wastilahan, secara terminologi, huwa tafsir itu adalah ilmun, satu cabang ilmu, yufhamu, yang difahami, bihi, dengan ilmu tersebut, apa? Kitabullahi, Al-Quran, al-munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difahami juga bayanu ma'anihi, penjelasan dari makna-makna Al-Quran. Wastikhraju ahkamihi wa hikamihi, bisa disarikan, dikeluarkan, diambil hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Ahkam itu jamak dari hukmun, hikam itu jamak dari hikmah. Ini definisi dari tafsir. Kalau nanti antum ada yang ambil jurusan tafsir pas kuliah, ya insya Allah nanti akan lebih jelas dan lebih rinci lagi kaitannya dengan tafsir ini. Apakah ada perbedaan antara tafsir dan takwil dan lain sebagainya, nanti akan dibahas. Sanian, yang kedua, daruratuhu fil halqatil qur'aniyah. Apa sih pentingnya tafsir di dalam halaqah Al-Quran? Kenapa kok tafsir dalam halaqah Al-Quran itu diperlukan? Ya daruratun tumliha arba'atu jawanib. Uslub tafsir ini menjadi penting, mendesak, diperlukan, menimbang 4 aspek atau 4 sisi. Yang pertama, annahu tariqul fahmi lil Qur'anil Karim. Tafsir ini merupakan jalan untuk memahami Al-Quran. Nah, sedangkan pemahaman itu dapat membantu untuk bisa tadabbur. Wal fahmu mu'inun ala at-tadabbur. Yang nanti action berikutnya adalah al-amal. Nah, gimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu kandungannya, maksudnya. Wahuma, sedangkan keduanya, at-tadabbur wal amal, al-ghayatu minal hifdzi fis sudur, adalah tujuan dari menghafalkan Al-Quran di dalam dada. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Shad 29.
Yang kedua, wa huwa wasilatun litamkinil hifdzi wa tarsikhihi. Tafsir itu merupakan sarana, perantara untuk memapankan hafalan, mengokohkan hafalan, menguatkan hafalan. Fa inna, karena sesungguhnya ghalibiyatan minan nasi, umumnya manusia itu tatafawatu, beraneka ragam, quwwatu hifdhihim, kekuatan hafalan mereka, baina nassin qur'aniyin, antara teks Al-Qur'an, ittala'u ala tafsirihi, yang sudah mereka lihat tafsirnya, wa fahimu ma'anihi, dan sudah mereka fahami makna-maknanya, wa baina nassin akhar, dengan teks lain, qad hafidhuhu mujarradan andalika, yang sudah mereka hafal tapi terbebas atau tidak mereka lihat tafsirnya dan tidak mereka pahami maknanya. Antara kita menghafalkan surat Al-Fil dengan surat Shad itu pasti beda. Kenapa? Karena Al-Fil kita ngerti maknanya, kita ngerti kandungannya, meskipun tidak tahu terjemah per kata, tapi kan kita ngerti, oh Al-Fil itu cerita tentang Raja Abraha menyerang Ka'bah, kan gitu kan. Jadi secara kekuatan hafal itu berbeda dengan surat Shad atau surat As-Saffat, yang maksudnya apa, maknanya apa, kalau kita belum membaca tafsir dan belum memahami maknanya. Fal awwalu, yang pertama, yang sudah dilihat tafsir dan difahami maknanya, aqwa rusukhon fi dzakiratihim, lebih menancap kuat, mengakar di dalam ingatan mereka. Listi'anatihim fi bil fahmi 'alal hifdzi, karena apa? Karena ketika menghafal itu dibantu dengan pemahaman, dibantu dengan pemahaman. Beberapa kali kita juga sering ngasih masukan kepada beberapa teman yang kalau menghafal dengan metode diulang-ulang kesulitan. Coba pakai metode dibaca dulu ayatnya, dibaca terjemahnya, dibaca lagi ayatnya. Ketika membaca ayat itu sudah terbayang terjemahnya tadi, coba mulai dihafal, kan gitu. Apalagi kalau satu paragraf, oh ayat pertama saudara-saudaranya pada dengki, ayat kedua mereka bikin makar, merencanakan, ayat berikutnya mereka minta izin kepada bapaknya untuk ngajak dolan, berikutnya cemplongke sumur, kan? Berikutnya ada pedagang nemu dia dikerek, ditimba, dijual. Kemudian kisah bagaimana seterusnya. Jadi kan ketika murojaah, ketika ngafal, oh ya makar, habis makar, oh ya ketemu sama bapaknya, kan gitu. Wa qad thabata hadza bitajribatil amaliyah, yang demikian ini sudah terbukti berdasarkan riset, uji coba. Tajribah itu uji coba. Yaqulu Dr. Muhammad Ibrahim Asy-Syafi'i, Dr. Muhammad Ibrahim Asy-Syafi'i berkata, inna ashalal hifdzi wa asbatahu atharan fi dzakirati huwa, sesungguhnya hafalan yang paling mudah dan paling kuat efeknya di dalam ingatan adalah al-mabni, yang dibangun ala fahmil madah, yang dibangun atas pemahaman terhadap materi, allati saufa tuhfat, yang akan dihafalkan. Wa qad athbatatit tajarubu, uji coba an-nafsiyah, uji coba apa ya, an-nafsiyah itu ya psikologi mungkin ya. Uji coba psikologi sudah menetapkan anna hifdzal maqati', bahwa menghafalkan potongan-potongan al-lughawiyah, potongan-potongan bahasa as-somma itu yang apa ya, yang asing sekali, adimatal makna, yang tidak ada artinya, ya mungkin bahasa-bahasa apa ya, bahasa mungkin mantra-mantra gitu kan, ya mungkin ada artinya tapi kita nggak tahu artinya.
as'abu bi katsirin, itu sangat lebih sulit min hifdzil maqati illati tahmilu makna, dari menghafalkan potongan-potongan kalimat yang ada artinya. Ini yang kedua. Kenapa kok tafsir itu penting, dibutuhkan dalam halaqah Qur'annya? Karena dia bisa menjadi wasilah sarana untuk menguatkan hafalan. Yang ketiga, annahu amilun muhimun. Tafsir ini menjadi faktor penting min awamili taulidil ba'itsi dzati, dari berbagai faktor yang bisa melahirkan al-ba'its adzati, motivasi internal, motivasi pribadi. Untuk apa? Untuk betul-betul ketika menghafal Al-Qur'an itu ya atas kesadaran dia. Wal irtibat bima'inihi, terikat dengan sumbernya langsung. Kalau orang itu ngerti maknanya kan, Masya Allah ya, berarti memang puasa itu syariat yang sudah bahkan diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya kan gitu. Ngerti kisahnya Nabi Yusuf, ngerti kisahnya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Yang keempat, la yakhfa ma li khissati tafsir fil halqati min faidatin. Tidak layak kan, tidak tersembunyi ya, sudah nyata lah bahwa khissatu tafsir, jam tafsir dalam halaqah itu memberikan faidah fi ijadati thalib, mengembangkan, memperbaiki, memperbagus at-ta'bir amma fahimuhu minal ayat, bagaimana santri atau murid itu mengekspresikan apa yang sudah mereka pahami dari ayat. Wa numuwi qudratihi, mengembangkan kemampuan mereka alal fahmi wal istinbat, untuk memahami dan menyimpulkan. Summa, berikutnya, fi ziyadati sarwatihim, menambahkan eksplorasi mereka, perkembangan mereka, al-lafziyah, yang bersifat lafzi, kosakata, berarti kan semakin banyak kosakatanya kalau orang itu belajar, ada tafsirnya. Wal fikriyah, dan pemikiran, ma'an, secara bersama-sama. Ini 4 aspek kenapa kok tafsir itu diperlukan di dalam halaqah Qur'aniyah. Salisan, yang ketiga, daruratul muwazanah bainal hifdzi wal fahmi, pentingnya proporsional, seimbang antara hafalan dan pemahaman. Inna ba'dhu talabati, sesungguhnya sebagian santri itu, sebagian murid itu, sebagian pelajar itu, natijatul ihtimam bi amaliyatil hifdzi wat tasmi' wal muraja'ah fil halaqah, imbas atau hasil dari perhatian terhadap aktivitas menghafal, tasmi', muraja'ah dalam halaqah, wa ighfalu janibit tafsir, dan mengenyampingkan sisi tafsir, imma lidhikil waqti anhu, baik karena sempitnya waktu, au li'adami idraji fi manhajit tadrisi bidayatan, atau karena tidak diinkludkannya. Idraj itu kan ada tumpukan terus dimasukkan ke dalam tumpukan, itu idraj. Atau ada kumpulan kemudian barang dimasukkan, itu idraj, dimasukkan. Fi manhajit tadrisi bidayatan, dalam metode pengajaran atau dalam kurikulum, dalam program lah, dari sejak awal. Intinya tidak ada unsur tafsirnya. Mereka menjadi ya'taqiduna, meyakini annal ghayah al-wahidah, bahwa tujuan satu-satunya minal ihtimam bil Qur'anil Karim wal iqbal alaihi, dari perhatian dan bersedia berkecimpung dalam Al-Qur'an, hiya adalah ayyasila qalibu ila hifdhihi,
ya sekedar menghafalnya saja. Wa hifdzuhu faqat, dan hanya menghafal. Wa idza matamma lahu dzalika, kalau sudah selesai hafalannya, sudah rampung, wa khatamal Qur'anal karima hifdzan, dan menyelesaikan Al-Qur'an secara hafalan, faqad balaghal ghayah wa adrakal hadaf, maka sudah sampai pada tujuan akhir dan mendapatkan tujuannya. Sebagian orang ada yang akan punya persepsi seperti itu. Wa huwa mafhumun qasir, dan yang seperti ini adalah pemahaman yang dangkal, kerdil, terbatas. Fa innal hifdza fil halqati hadfun, sesungguhnya menghafal dalam halaqah itu adalah hadfun, tujuan. La jidala fihi, tidak diperdebatkan lagi. Sudah sepakat kita bahwa menghafal dalam halaqah itu merupakan tujuan. Walakinnahu, akan tetapi hadfun marhali, tujuan yang dia tujuan hadfun marhali itu endingnya di sana. Untuk mencapai sana itu harus sampai sini, situ baru sampai sana. Nah, menghafal itu tujuan sini, belum sana. Hadfun marhali itu tujuan fase, tujuan apa ya, tujuan yang sifatnya masih harus dilewati fase-fasenya. Bimakna, artinya anna ala talibi ayyudrika anna wara al-hifdzi, santri atau murid, pelajar itu harus tahu bahwa di balik menghafal ghayatun akbar wa mas'uliyatun a'dham, itu ada tujuan yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih agung. Ala wahiyya al-amalu wat tadabbur, mengamalkan dan mentadabburi. Fa idza atamma hifdhahu, kalau sudah sempurna selesai hafalannya, faqad intaqala ila marhalatin a'la, maka dia sudah berpindah pada fase yang lebih tinggi lagi. Yusbihul hifdhu fiha wasilah la ghayah, hafalannya pada saat itu menjadi wasilah, sarana, la ghayah, bukan tujuan. Wa matiyah, kendaraan, la murohan, bukan stasiun tujuan. Walidha, oleh karena itu, fa innal ihtimama bi ilmi tafsir fil halqah, perhatian terhadap ilmu tafsir dalam halaqah, wa i'ta'ahu syai'an minal ahamiyah, memberikan porsi kepentingan dalam pada unsur tafsir, fihi tanbihun lit talib ila hadzal mafhum, akan memberikan perhatian pada murid, pada pelajar atas pemahaman ini. Wa tashihun, membenarkan lima ya'taqiduhu ba'dut tullab, pada keyakinan yang sudah dipegang oleh sebagian murid, min anna asasat tafadul, bahwa pokok pondasi dasar kelebihan, bainahum, di antara mereka, wa bainan nasi umuman, dan antara manusia secara umum, huwa miqdaru hifdzi kulli fardin minhum lil Qur'anil Karim, adalah seberapa banyak hafalan mereka. Wa hadzal khata', pemahaman ini kan salah, keliru. Itu yang lebih afdol, yang lebih utama, itu yang lebih banyak hafalannya, itu kan pemahaman yang keliru. Enggak gitu, prinsipnya itu bukan yang paling banyak hafalan yang paling utama, bukan yang paling banyak hafalannya paling soleh, paling takwa, itu bukan kan gitu. Farubba hafidhin li ayah, dicetak dengan tinta tebal nih ya, betapa banyak orang yang hafal satu ayat, alimin bimaknahu, mengetahui maknanya, amilin bimuqtadhaha, mengamalkan tuntutan dan konsekuensi ayat tersebut, khairun, itu lebih baik, min khatimin lil Qur'ani kullih, dari orang yang menghatamkan seluruh Al-Quran. La ya'ihi, dia tidak menyadari, tidak memahami, tidak paham, tidak ngerti apa-apa dari yang dia hafalkan. Wala ya'malu bihi, dan dia tidak mengamalkan hafalannya.
Jadi yang membedakan kita dengan teman kita, dengan orang lain secara umum, mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, itu bukan hafalannya, tapi sejauh mana kita memahami dan setinggi apa, sebanyak apa kita mengamalkan. Jadi tidak perlu kita nanti pulang rumah, tetangga-tetangga, teman-teman balik ke pondok, tugas sebelumnya melihat ustadz-ustadz yang lain, apa hafalan baru 30, saya dong pernah setoran 30. Ya boleh kayak gitu ya. Kama anna hadzal i'tiqad, sebagaimana keyakinan seperti ini, qad yud'iful ihtimam, melemahkan perhatian bit tafaqquh fiddin, untuk tafaqquh fiddin, belajar lagi, menimba ilmu lagi, memperdalam syariat lagi. Wan nabiyyu hina mata Ibnu Abbas qala, sedangkan Nabi sendiri ketika berdoa untuk sahabat Ibnu Abbas kan bersabda, beliau berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Kan itu kan. Faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil, bukan didoakan supaya hafal Al-Qur'an, bukan kan? Tapi fahamkanlah terhadap agama dan ajarkanlah takwil kepada dia. Ketika menyebutkan tanda-tanda hari kiamat dan akhir zaman juga beliau menyebutkan apa? Wa ayak surul qurra itu nanti akan semakin banyak, wa yakillal fuqaha, tapi fuqahanya semakin minim. Nanti juga akan seperti dalam sabda Rasul yang lain, fakana minha ajadib amsakatil ma. Jadi kan ketika beliau menyebutkan perumpamaan orang manusia kaitannya dengan ilmu, kan salah satu diantaranya kan ada jenis tanah itu yang dia bisa nampung air, tapi dia ajadib, atos. Dia bisa nampung air tapi dia atos. Karena dia atos bisa nampung air, sehingga apa? Orang lain bisa ngambil manfaat dari dia, bisa ngambil airnya itu kan, tapi dia sendiri malah ya nggak bisa mengambil manfaat dari air yang dia tampung. Apa maksudnya ya? Gitu. Nanti jadi kayak lilin, menerangi orang lain tapi dirinya terbakar, kan itu. Rabi'an, yang keempat, pembahasan terakhir dari uslub tafsir. Mustawaya ilmi tafsir fil halqah. Dua level ilmu tafsir dalam halaqah. Al-awwal at-tafsir al-juz'i al-muyassar. Tafsir juz'i al-muyassar. Wa huwa khasun bisigari dunal ashirah. Ini khusus berlaku untuk anak-anak kecil yang usianya di bawah 10 tahun. Wa qad wa fihi yakunu tafsiru musayyiran. Musayyiran itu berjalan beriring, bareng. Li amaliyat tadris fil halaqah, dalam pengajaran pengajaran format-format lain dalam halaqah, seperti misalkan talqin. Nah, setelah talqin jelaskan, kan itu. Tasmi, setelah tasmi nanti ditanya, kamu paham nggak apa yang kamu setorkan tadi, kan itu. Min talqin wa tasmi wa tashihi tilawah. Tashihi tilawah misalkan ngajar tajwid pakai sampel surat Al-Fil, habis pakai surat Al-Fil ya, ceritakan tentang kisahnya ashabul fil gitu. Gitu. Caranya ya kalau anak-anak kan ya gitu, jangan sepaneng sama anak-anak di bawah 10 tahun. Kalau dalam tafsir At-Tabari itu disebutkan bla 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 bla. Beda kalau di Al-Qurtubi itu bla 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 bla. Beda lagi kalau Ibnu Katsir itu nyebutkannya malah bla 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 bla. Anak di bawah 10 tahun disebut Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir. Mereka kan kurang butuh terhadap itu. Yang mereka butuhkan itu ya gimana yang menyampaikan itu ceria, riang, gitu kan. Sehingga mereka itu antusias dengerin kan gitu. Asani, yang kedua, at-tafsir at-tafsili al-mutarabit.
tafsir yang ini, yang kedua ini yang lebih rinci dia. Wa huwa mukhassasun litullab fawqa sinil asyirah, untuk para murid di atas usia 10 tahun. Wa fihi yakumul muallimu bi ikhtiyari mu'jamin qur'aniyyin munasib. Nah, untuk yang kedua ini, level yang kedua, guru memilih satu mu'jam Qur'ani. Mu'jam itu kan kamus Qur'ani, nah, kamus Al-Quran yang cocok, yang munasib. Di antara yang bagus itu Tafsirul Qur'anil Karim karyanya Syekh Husnain Makhluf. Itu sudah ada PDF-nya itu. Jadi bagus ya. Al-Fatihah, kalimat apa yang asing, nanti ada keterangannya. Al-Baqarah nanti ayat berapa yang asing, nanti ada keterangannya gitu. Yahwi syarhan muyassaran lil mufradat wal jumal al-Qur'aniyah, yang mana mu'jam Qur'ani yang sesuai ini sekiranya dia memuat penjelasan yang ringan terhadap kosakata dan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an, kan? Diperbanyak, dibagi satu-satu. Nah, ketika mau ngafal nanti disuruh baca. Kalau ada yang sulit nanti ditanyakan kepada musyrifnya, kepada pengampu halakohnya. Kalau pengampu halakohnya tidak tahu, tidak paham, ya tanyakan kepada atasnya lagi, penanggung jawab bidang tahfidz. Halaman 90. Thumma yukhassisul muallimu hissatan mustaqillatan aw ma yunasibu min waqtil halqah. Kemudian guru mengkhususkan satu kesempatan tersendiri atau yang sesuai dengan waktu halaqah, liyakhtara suratan, untuk memilih satu surat, aw maqto'an, atau potongan tertentu, paragraf tertentu, tunasibu mustawa tulab, yang sesuai dengan level muridnya. Wa fiha minal qadaya ma yufiduhum, yang di dalamnya ada perkara-perkara yang berfaedah untuk mereka. Wal yurakkiz fi tafsirihi limakhtara ala nuqatit taliyah. Kalau sudah, maka dalam menjelaskan, menyampaikan tafsir itu hendaknya, ini tawaran beliau, mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, al-bad'u bi muqaddimatin tashwiqiyah, memulai dengan pengantar yang tashwiqiyah. Tashwiqiyah itu kan syauq, itu kan rindu. Ini pembukaan atau pengantar yang membangkitkan kerinduan, ya, sangat menarik sekali, sehingga murid itu merasa, wah, kapan ya tafsir lagi ya, kapan ya tafsir lagi ya. Ini kan pengantar yang bikin orang, kapan ya, yang itu. Bahkan kalau nggak masuk itu, kalau ustadznya nggak masuk itu merasa, waduh, kenapa nggak masuk, kan gitu. Karena itu sudah bisa jadi ustadz yang seperti itu berarti bagus. Kalau anu jadi ustadz yang ketika nggak masuk kok pada senang, nah itu berarti alhamdulillah. Bisautin jahuriyin, menyampaikan pengantar yang menarik itu tadi dengan suara yang lantang, wadih, jelas. Ya turuku sam'a kulli talibin, yang masuk atau mengetuk pendengaran setiap murid. Bisa dalam muqaddimah itu disebutkan contoh-contoh atau kasus-kasus atau perkara-perkara yang serupa, yang gitu. Ma'a mura'ati tahadduts an asbabin nuzul. Asbabin nuzul itu garis bawahi. Kalau ada asbabun nuzulnya, ceritakan asbabun nuzulnya. Tahu enggak? Surat Al-Mujadilah itu turun tentang siapa? Tahu enggak? Jadi Al-Mujadilah itu bla-bla-bla, kan? Antum aja penasaran kan? Belum tahu turun tentang siapa. Kenapa kok ada syariat
li'an. Kenapa nggak dimasukkan ke dalam bab tentang tuduhan berzina, qadzaf? Padahal kan sama-sama nuduh. Jadi ceritanya dulu itu ada salah seorang sahabat yang minta kepada Rasulullah karena bla 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 gitu ya. Ini kan menarik nanti. Itu yang pertama. Jadi pengantar yang menarik, singgung terkait dengan asbabun nuzul. Yang kedua, ta'rifut thullab bi maudhi'il ayat al-murad tafsiruha fil mushaf. Kasih tahu kepada muridnya. Ini yang akan kita bahas. Jadi setelah disebutkan tadi kan, yuk semuanya sama-sama buka surat An-Nur. Oh, jadi ini walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim gimana? Arba'u syahadatin billah, gitu kan ya. Setelah itu, setelah dikasih tahu, tilawatul ayat dibaca dengan baik, tajwidnya tartil sekali atau 2 kali. Bisa dibaca sendiri, bisa dibaca bareng-bareng. Kemudian yang berikutnya, langkah yang keempat, syarhul ayat syarhan tafsilian, menjelaskan ayat secara rinci. Kalau itu satu surat, maka taksimis surah ila maqati' ra'isiyah. Jadi surat An-Naba itu kalau mau kita kaji, dia secara global membahas tentang 4 tema. Yang pertama, dia membahas tentang bagaimana orang-orang kafir itu mengingkari hari kebangkitan, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim, dan seterusnya. Yang kedua membahas tentang, yang ketiga membahas tentang, yang keempat gitu. Wa muhawalati rabtitil kalmaqati bi ba'diha. Kenapa kok setelah Allah menjelaskan tentang pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan, kemudian Allah menyebutkan tentang menciptakan malam untuk istirahat, siang untuk kerja, kan gitu kan? Menyebutkan tentang langit dan seterusnya. Itu untuk membuktikan bahwa semua yang begitu dahsyat saja Allah mampu menciptakan, apalagi membangkitkan manusia lagi nanti setelah mati, itu lebih kecil bagi Allah, kan gitu. Kenapa kok terakhir innalil muttaqina mafaza? Karena sebelumnya sudah disebutkan tentang labithina fiha ahqaba. Jadi di dunia ini ya ada buruk, ada baik, ada neraka, ada surga, kan itu kan menarik nanti kan. Gitu. Summa ibrazul ibrah al-maqsudah, menampakkan atau menampilkan pelajaran yang dimaksud bisyaklin wadih wa uslubin jadzab, dengan metode atau dengan gaya yang jelas dan kosakata atau kalimat-kalimat yang indah, yang bagus. Maka apa? Kita ini ya sebagai seorang santri, sebagai penghafal Al-Quran, jangan sampai waktu kita ini kita habiskan untuk hal yang sia-sia, apalagi yang ada unsur maksiatnya. Karena ya di dunia ini ya kalau tidak amal soleh mesti maksiat. Sebagaimana halnya nanti ketika di akhirat sana, kalau nggak neraka ya surga. Nggak ada istilahnya nanti yang kanan di surga, yang kiri di neraka, terus dibagi dua tubuhnya, itu nggak ada. Kita menjadi santri tahfidz juga harus seperti itu. Kan pelajaran yang bisa diambil. Wa bayanu ma'nal gharib minal mufradat fi siyaqi syarah. Ketika menjelaskan, menyampaikan surat itu kok ada kosakata yang asing, maka dijelaskan. Ma'adhur bi amtsilatin laha minal waqi', dengan menyebutkan contoh yang real, nyata, ada di kehidupan sehari-hari. Itu yang keempat, menjelaskan secara rinci. Artinya kalau kita mau memasukkan uslub tafsir ya, harus siap betul. Jangan kayak yang kemarin saya bilang itu, masuk jam 8, megang kitabnya jam 8:05. Kayak gini kan, untuk ngajar tafsir berarti kan memang harus perlu belajar banyak.
baca kitabnya, searching ada peristiwa terkini apa kan gitu kan gitu. Korelasinya bagaimana, terutama kalau yang diampu orang-orang dewasa siap nikah kayak antum-antum ini kan. Nggak bisa ngajar tafsir antum-antum kok hanya sekedar belajar dari kitab saja tanpa ngangen-ngangen peristiwa terkini apa, korelasinya apa kan sulit. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, al-intiqal ila thalib liyu'abbira bi nafsihi amma fahimahu minal ayat. Setelah selesai kita menjelaskan beres tuntas, maka kemudian ganti, kita minta salah satu murid kita, santri kita untuk menjelaskan, menyampaikan apa yang sudah dia pahami dari penjelasan kita. Jangan sampai ketika kita nyampaikan, kita cerita itu antusias sekali murid, kayak wah, Masya Allah ini kan. Belum tentu ketika mereka antusias itu betul-betul dong paham. Maka untuk menguji itu, melatih mereka juga untuk menjelaskan ya, kita pilih salah satu atau 2 atau 3 untuk, ayo coba Rocky, dari yang apa tadi saya sampaikan, coba sampaikan apa yang antum pahami pada teman-teman gitu kan misalkan. Ya Rok, contoh wal yaral muallimu miqdarul fahmi wal istifada ladaihi mimma sami'ana. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan menyampaikan pemahamannya, kemudian sebagai guru harus bisa menimbang mengukur, oh ini berarti sudah paham berapa persen. Kalau masih di bawah 50% ya berarti harus diulang lagi, dijelaskan lagi sisi mana yang masih belum paham kan gitu, diulik lagi. Yang keenam, Tolabu i'adati tilawah linnasi al-mufassar minat tolib. Kalau tadi yang baca kan kita, sebelum kita jelaskan tafsirnya, maka berikutnya minta kepada santri untuk mengulang lagi membaca ayat yang sudah ditafsirkan tadi, yang sudah dibaca tafsirnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, zikru ma yustafadu minas surah, menyebutkan faidah yang bisa diambil dari surat, binuqatin wa bunutin yastantijuha talib binafsihi, menggunakan model poin-poin 1, 2, 3 kan gitu, dimana nanti murid bisa memahami sendiri atau bisa mengeksplor sendiri dari faidah-faidah tersebut. Yang berikutnya, talabu hifdzil ayat al-mufassarah, minta kepada santri untuk menghafalkan ayat yang sudah dibaca, sudah dikaji tafsirnya. Ini insya Allah akan menjadi lebih mudah untuk santri setelah dia memahami teks tersebut. Ketika step by step ini tadi dilewati, pengantar, menarik, kan? Buka mushafnya, kita bacakan, kita jelaskan secara rinci, minta santri untuk gantian jelaskan apa yang kamu pahami. Kemudian ya coba dibaca lagi tadi, Farid, yang tadi kita kaji tafsirnya, Rid, baca Rid, baca lagi Rid, gitu kan. Contoh aja ini contoh. Setelah itu kemudian kita simpulkan poin per poin kan gitu. Ya sudah, kalau gitu berarti sekarang semuanya dihafalkan ya. Surat ini, ayat ini sampai ini berarti membahas tentang bla 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 kan gitu. Wa hunaka mustawa tsalits. Secara umum harusnya cuma 2. Cuma 2 level. Level di bawah 10 tahun, level di atas 10 tahun. Di bawah 10 tahun menggunakan tafsir juz'i, al-muyassar. Level di atas 10 tahun menggunakan tafsir tafsili, tafsili mutarabit, tafsili mutarabit. Wa hunaka mustawa tsalits, ada level ketiga, kharijal halqah al-Qur'aniyah, di luar halaqah al-Qur'aniyah. Wa huwa khasun bil huffaz, ini khusus untuk para huffaz, wa thalabatul ilmi syar'i, dan para penuntut ilmu syar'i, mimman awrathahum wa huwa hamla amanati kitabih, yang
diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah kitabnya Al-Qur'an. Fahaula iyam, bagi mereka ini seyogianya ayan halu min ma'inil Qur'ani aktar, mengambil mata air dari Al-Qur'an lebih banyak. Wa ayyakuna lahum min ulumihin nasib al-akbar, juga mengambil atau memiliki bagian andil yang lebih banyak, lebih besar daripada yang tadi ada di halaqah. Kalau di halaqah tadi kan untuk tafsir juz'i kan hanya menunya sesekali kan gitu kan. Kalau yang tafsiri kan sudah di luar halaqah, tapi ya sifatnya kan sehari sekali atau seminggu sekali, sebulan sekali kan gitu. Walaya ta'ata hadza, yang demikian ini tidak akan terwujud illa bil khirsi, kecuali dengan semangat menggebu ala dirasati ummahati kutubit tafsir, untuk mempelajari kitab-kitab tafsir induk tafsiroi, seperti dua tafsir Ibnu Katsir At-Tabari rahimahumullah ta'ala wa ghairahuma. Tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dirasatan wafiyatan muta'anniyatan ala yadi ahadil ulama al-mutakhassisin, dengan pembelajaran yang sempurna bersama dengan ulama yang memang punya spesialisasi mutakhassis di bidang tafsir. Mengamalkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa raghbatan, dan semangat fi ziyadatil ata, untuk mendapatkan pemberian yang lebih dari Allah, bitausi'i babil akhdi, dengan semakin memperbanyak, melebarkan usaha untuk mengambil. Semakin sering kita ngambil kan, kita akan semakin banyak dapat. Teorinya kan gitu. Kalau kita tidak pernah ngambil, tidak pernah dapat kan itu. Karena segala sesuatu itu ya didapat dengan usaha, kecuali yang memang sudah tulisannya, tapi kan kita tidak berbicara di domain itu. Wa kullu ina'in bima fihi yandah, ya wadah itu kan akan mengucurkan atau apa sih ketika dijog yandah itu, kita punya teko kemudian kita tuang, namanya yandah. Jadi teko itu ya akan mengeluarkan sesuai dengan isinya. Kalau teko itu banyak ya yang keluar banyak. Teko itu isinya teh, ya keluar ya teh, ya kan? Nah, kalau teko itu isinya air kalen yang ditampung oleh nata, dimasukkan teko, ketika dijek ya keluarnya juga air itu. Kan gitu. Nah, orang itu ya seperti itu. Dia berbicara, bersikap, berpendapat ya sesuai dengan apa yang dia punya. Tidak mungkin kalau orang itu berbicara membicarakan sesuatu yang dia tidak punya, itu tidak mungkin kan gitu. Maka kita itu sebenarnya bisa menilai orang lain berdasarkan bagaimana dia berpendapat, bagaimana dia bersikap kan gitu. Oh berarti dia itu backgroundnya, basicnya gitu. Oh berarti fulan itu cenderungnya di bidang ini. Itu ya bisa kita lihat dari apa yang dia bicarakan, bagaimana dia bertindak dan bersikap kan gitu. Teman-teman pada voli di belakang lapangan sana, ada yang antusias, nanti pokoknya setelah kamu saya ya. Ada yang cuma nonton aja, tapi nontonnya di samping ini net, ya, di samping net. Terus wah spesial enggak gitu. Yang gitu, ada yang gitu kan. Ada yang nontonnya dari seberang jalan, biasa aja nonton nyantai. Tapi ada yang di kamar, malah baca buku, ya kan? Ada yang di perpus tidur. Nah itu mencerminkan bagaimana sikap mereka terhadap voli, ya kan? Kalau yang sampai antri-antri berarti betul-betul memang dia senang banget nih sama voli kan gitu. Tapi kalau yang di perpus tidur, ya berarti dia nggak tertarik sama sekali dengan voli. Kurang lebih seperti itu secara umum ya, terlepas dari nanti ketika kita tanya kenapa kamu mau tidur, pusing sekali, juz 5 ini loh, aduh ya Allah susah banget.
Padahal kemarin juz 4 tuh gampang, juz 5 kok muter-muter. Sebenarnya saya pengen volley, tapi gimana ya? Baru habis ditolak tadi pagi, suruh setoran lagi. Itu kan sudah, maksudnya di luar konteks pembicaraan. Nah, secara umum kan orang itu ya bisa dilihat dari itu tadi, dari tindakannya, bagaimana dia bersikap, kan itu. Allahu a'lam bishawab. Fadol, kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Apa, Ali? Yang ayat Qur'an itu hadis ini. Qur'an itu ya ahli orang-orang yang hafal Quran, punya. Masuk. Hah? Berarti yang Qur'an masuk. Iya, masuk. Banyak korek-korek itu. Karena ini kan pembahasannya tentang orang yang cuma hafal kan? Cuma hafal tapi dia tidak mengamalkan. Bagus bacaannya. Terkenal kalau ikut lomba MTQ juara 1 terus. Jebul ternyata setelah ditelusuri, setelah diwawancara, punya telisik, dia ngafal Quran, dia belajar tajwid tahsin ya supaya bisa ikut MTQ. Karena kan lumayan kan. MTQ sekali menang berapa? 10, 5 kan? Nah, kalau dalam sebulan ada 3 atau 4 kali MTQ kan lumayan kan? Seperti ceritanya Ustaz Ali Sodikin, adalah tuh ngingumuman gak sih? Nah, kan? Ini dulu cerita kan, awal-awal kan dulu beliau niatnya kan pengen sekedar untuk ikut MTQ itu kan, tapi setelah itu kan akhirnya semakin banyak ilmu yang masuk. Akhirnya ya, kalau cuma untuk MTQ ya buat apa? Gitu. Uang 5 juta, 10 juta itu kan berapa lama sih bertahan uang segitu? Katakanlah mau beli laptop aja udah amblas itu. Laptop antum itu berapa harganya? Laptop BIM itu 9 kan? Tinggal 1 juta. 1 juta buat beli mouse, buat beli mousepad, buat beli speaker, buat beli headset, buat upgrade RAM masih kurang malah. Gitu. Ada lagi? Fadal. Kalau tidak ada kita ringkaskan dulu. Tafsir ini dikit. 5 uslub tafsir.
Apa? Oh, ngantuk dim. Begitu, kalau sudah tidak ada yang di soal didiskusikan, ditanyakan. Naktafi bihada wa nahtadim bi alhamdulillah wa ta'ala majlis. Rabbil alamin. Jangan lupa di murojaah, dibaca-baca lagi. Nanti sore insya Allah kita evaluasi ya, tafadhol nanti setelah saya tutup. Kalau ada yang masih mau lanjut nyatet ya dicatat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.